Setiap peristiwa kehidupan, apalagi yang tidak membawa orang kepada pertobatan itu, akan mempunyai sebuah konsekuensi. Dan konsekuensi itu memang tidak enak dan harus dikatakan. Soal orang senang dengan kita, tidak senang dengan kita itu kemudian. Kadang-kadang caranya itu ada yang cara keras seperti Amos, ada yang cara lebih lembut seperti Nabi Yesaya atau siapa ya. Nah, ketika kita mengatakan konsekuensi itu berarti bahwa kita tidak boleh mengatakan buruk tentang orang yang bersangkutan, tetapi mengatakan konsekuensi. Dan yang kedua adalah bahwa kita mendoakan supaya yang bersangkutan itu mengalami perubahan hidup. Dua hal inilah yang harus kita lakukan ketika kita berhadapan dengan kesalahan, dan kesalahan itu tidak berubah, maka kita mengatakan konsekuensinya, dan kita tetap mendoakan yang bersangkutan. Soal nanti kita itu dimusuhi, tidak disenangi, tidak merasa nyaman, kok menyinggung saya, dan sebagainya, kembali lagi, tugas kita adalah mengingatkan dan membawa orang kepada kebenaran. Itu saya kira sudah cukup, dan selanjutnya adalah terserah kepada orang yang bersangkutan. Tuhan memberikan pada kita inspirasi kenabian, kepekaan kenabian, dan kepekaan itulah yang membuat kita wajib untuk mengingatkan saudara-saudara kita, mengingatkan teman-teman kita, dan wajib membantunya supaya dia itu bertumbuh dengan lebih baik. Itu pengasih dan adil, Allah Maha Penyayang. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang hidup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus senantiasa bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari terkasih, kita berada di dalam penghujung bulan pada hari ini Kamis 30 Juni 2022 dalam pekan biasa yang ke-13. Bacaan pertama akan kita ambil dari kitab Amos yang mengisahkan mengenai nubuat Amos yang tidak enak tetapi memang harus dilakukan karena perintah Allah. Dan dalam bacaan Injil hari ini kita akan mendengarkan bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang terbaring lumpuh di tempat tidur di kotanya sendiri. Marilah kita siapkan hati kita dengan rendah hati, kita mohon ampun pada Tuhan, dan kita juga bawa semua doa dan intensi kita kepada Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkau berkenan menerima kami, kendati kami lemah dan tidak memadai. Semoga kami mampu menyambut kebaikan-Mu yang tak terbatas dengan menjalani hidup secara sungguh-sungguh, dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari nubuat Amos. Sekali peristiwa Amasya, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat menahan segala perkataannya. Sebab beginilah kata Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amasya kepada Amos, hai pelihat, pergilah, nyala, bernubuatlah juga di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab Betel adalah tempat kudus raja dan bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amasya, aku ini bukan nabi, dan bukan pula termasuk golongan para nabi, melainkan hanya seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Tetapi Tuhanlah yang mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba. Tuhan bersabda kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarkanlah sabda Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan jangan ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah sabda Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Keputusan Tuhan itu benar, adil selalu. Keputusan Tuhan itu benar, adil selalu. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang bersahaja.
Keputusan Tuhan itu benar, adil selalu. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata ceria. Keputusan Tuhan itu benar, adil selalu. Takut akan Tuhan itu suci, tetap untuk selama-lamanya. Hukum Tuhan itu benar, adil selalu. Keputusan Tuhan itu benar, adil selalu. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Keputusan Tuhan itu benar. Haleluya. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dalam diri Kristus dan mempercayakan warta pendamaian kepada kita. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu lalu menyeberang. Lalu sampailah ia ke kotanya sendiri, maka dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada si lumpuh, "Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kalian memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah mengatakan dosamu telah diampuni, atau mengatakan bangun dan berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada si lumpuh, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah, karena ia telah memberikan kuasa demikian besar kepada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pergilah, bernubuatlah terhadap umatku. Amos berada di dalam situasi sulit karena undangan pertobatan yang diserukan oleh Amos atas perintah Allah itu tidak didengarkan, baik oleh raja, baik oleh para nabi kerajaan, maupun oleh para pemimpin agama dan penggede-penggede di Israel. Maka nubuat Tuhan tampil lagi, dan tampilnya itu adalah berupa nubuat yang buruk tentang kematian, tentang pedang, tentang penguasaan tanah, tentang perampokan dan penguasaan dan lain sebagainya. Nah, tentu saja kalau pada waktu itu belum terjadi apa-apa dan Amos mengatakan seperti itu, maka kata-kata Amasya itu betul. "Hai pelihat, pergilah, nyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana." Perkataan keras walaupun benar, itu kadang-kadang memang tidak mengenakkan. Nah, suatu saat ketika ada pasangan suami calon pengantin itu datang, sama sekali tidak siap, berkas-berkasnya tidak siap, kursus-kursusnya juga tidak disiapkan dengan baik, dan tahu-tahunya, "Romo, saya mau menikah." Saya tanya, "Pergi ke gereja enggak?" Tidak pernah pergi gereja, hanya kadang-kadang pergi gereja. Tahu bagaimana mengurus perkawinan? Tidak tahu. Sudah ke sekretariat? Belum ke sekretariat. Dan kemudian sudah menyiapkan apa di dalam perkawinan? Kami itu berjalan saja, Romo, mengikuti kondisi dan situasi. Dan kemudian, "Berapa lama kamu kenal?" "Kami baru kenal 1 bulan. Saya itu langsung kaget. Dan kemudian saya mengatakan, "Kalau perkawinan dirimu itu adakan dengan pola seperti ini, apa perkawinan itu berjalan dengan baik?" Nah, saya mengatakan seperti itu ya. Dan kemudian pasangan yang mau menikah itu malah mengatakan pada saya, "Romo, jangan mengatakan kata-kata yang buruk. Romo itu seharusnya itu mendoakan kami supaya kami itu berjalan dengan baik." Nah, itu saya mengatakan, "Ya, mendoakan ya, tetapi juga saya harus mengatakan apa adanya, ya." Dan mengatakan apa adanya itu memang tidak mengenakan. Jadi ada hal-hal yang penting untuk kita lakukan, bahwa setiap tindakan itu mempunyai konsekuensi, dan konsekuensi itu memang harus dikatakan. Mengatakan konsekuensi itu bukan berarti mengharapkan keburukan bagi orang tersebut. Kalau ada orang ngebut, naik mobil ngawur, dan kemudian kita mengatakan, "Nanti kalau kamu kena apes loh ya," itu bukan mengatakan, "Bu, kamu harusnya berdoa pada saya supaya saya ngebut dan cepat, dan kemudian tidak ada yang ketilang, tidak ada kecelakaan." Itu bukan doa yang baik. Kita diminta juga untuk menunjukkan pada setiap orang bahwa setiap perilaku, setiap peristiwa kehidupan, apalagi yang tidak membawa orang kepada pertobatan itu, akan mempunyai sebuah konsekuensi. Dan konsekuensi itu memang tidak enak dan harus dikatakan.
Soal orang senang dengan kita, tidak senang dengan kita itu kemudian. Kadang-kadang caranya itu ada yang cara keras seperti Amos, ada yang cara lebih lembut seperti Nabi Yesaya atau siapa ya. Nah, ketika kita mengatakan konsekuensi itu berarti bahwa kita tidak boleh mengatakan buruk tentang orang yang bersangkutan, tetapi mengatakan konsekuensi. Dan yang kedua adalah bahwa kita mendoakan supaya yang bersangkutan itu mengalami perubahan hidup. Dua hal inilah yang harus kita lakukan ketika kita berhadapan dengan kesalahan, dan kesalahan itu tidak berubah, maka kita mengatakan konsekuensinya, dan kita tetap mendoakan yang bersangkutan. Soal nanti kita itu dimusuhi, tidak disenangi, tidak merasa nyaman, kok menyinggung saya, dan sebagainya, kembali lagi, tugas kita adalah mengingatkan dan membawa orang kepada kebenaran. Itu saya kira sudah cukup, dan selanjutnya adalah terserah kepada orang yang bersangkutan. Tuhan memberikan pada kita inspirasi kenabian, kepekaan kenabian, dan kepekaan itulah yang membuat kita wajib untuk mengingatkan saudara-saudara kita, mengingatkan teman-teman kita, dan wajib membantunya supaya dia itu bertumbuh dengan lebih baik. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan hingga Engkau datang. Kini aku tahu bahwa Engkau takut akan Allah dan tidak segan-segan menyerahkan anakmu kepadaku. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, sakramen yang telah kami terima ini meneguhkan hati kami untuk semakin berkorban dalam mewartakan cinta kasih dan kebaikan-Mu melalui tingkah laku hidup kami sehari-hari. Tuntunlah kami untuk menuju kehadirat-Mu dalam perjamuan abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita, komunitas keluarga, hidup dan karya kita dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin.